Rangkuman materi tata kelola perusahaan oleh Fathia Sofwa Karima. Definisi dan teori tentang governance atau tata kelola. Tata kelola muncul sebagai masalah di berbagai disiplin ilmu dan program penelitian yang melompat ke program penelitian atau diskusi konseptual apapun yang kebetulan terjadi. Ruang lingkup tata kelola terdiri dari aturan yang tertanam dalam sistem, keputusan kolektif, memahami maksud dari pengambilan keputusan, dan gagasan bahwa dalam tata kelola tidak ada sistem kendali formal. Bentuk karakteristik interaksi sosial dalam pemerintahan mengandalkan negosiasi, komunikasi, pengaruh hegemonik, dan sinyal. Diawali dengan kebangkitan dan semangat demokrasi, juga perasaan bahwa pemangku kepentingan dan pemegang saham memiliki hak untuk bersuara. Prinsip tata kelola yang disingkat sebagai tarif yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Terdiri dari Indonesia Corporate Governance Manual, Principle of Corporate Governance, dan Guidelines for Good Governance. Praktik tata kelola paling baik dipahami jika dilihat melalui lensa multidisiplin jika ingin melengkapi diri kita sendiri untuk menganalisis dan menghargai praktik tata kelola dengan baik. Tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Pertukaran kompleks muncul antara lembaga pemerintah dan berbagai lembaga publik dan swasta yang dimasukkan ke dalam operasi program publik. Untuk membuat tata kelola bekerja, terdapat 5 jalinan teori, yang terdiri dari teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, dan juga teori kelembagaan budaya. Penyebab kegagalan sifat tata kelola adalah konflik yang didorong oleh masalah seperti ras, bahasa, dan ideologi. Kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Proses globalisasi memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Pesan ini berisi adanya ambiguitas dan kompleksitas dalam tata kelola, aktor dan institusi yang terlibat, dan juga perilaku harus sesuai dengan tata kelola global. Terdapat 3 cara untuk memahami hubungan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara melalui pemerintahan global, keadilan arsitektur tata kelola global, dan hegemoni neoliberal. Kaitan antara tata kelola dan kajian sosio-legal atau sosio. Hukum melambangkan tindakan yang dibuat oleh manusia yang disengaja dan sarana yang merupakan usaha rasional. Negara dan lembaga hukum adalah pusat dari proses pembuatan dan penegakan hukum. Teori pertama adalah proposisi kunci vokal tentang pemerintahan, kekuasaan, dan hukum. Dan yang kedua adalah individu sebagai subjek, strategi pengaturan diri. 3 pilar ini terdiri dari organization, delegation of authority, dan policies. Definisi tata kelola perusahaan. Penentuan penggunaan luas di mana sumber daya organisasi akan disebarkan dan ada solusi konflik di antara banyak peserta dalam organisasi. Teori ekonomi tentang corporate governance. Gagasan Poisson bahwa perusahaan ada sebagai perhubungan kontrak berbasis pasar. Hal ini dikarenakan oleh masalah kontrol atas eksekutif dan kemandirian pengawasan yang mendominasi penelitian dan praktik. Teori sumber daya menunjukkan bahwa dewan direksi berfungsi sebagai sumber daya untuk organisasi dan juga sumber modal inovatif. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang berpusat pada faktor hukum dan politik yang telah dikaitkan dengan pengaturan tata kelola yang berbeda. Munculnya bentuk komparatif dari sistem yang bersaing menghasilkan penjelasan hukum, penjelasan politik, perspektif sejarah, dan konvergensi. Definisi tata kelola partisipatif. Pemerintahan sebagai proses lembaga baik informal maupun formal yang menyediakan interaksi negara dengan berbagai agen atau pemangku kepentingan lain yang terpengaruh oleh kegiatan pemerintah. Menurut Midland, praktiknya harus melampaui lingkungan tertentu, sedangkan menurut Fong and Wright, pemerintahan partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintahan demokratis. Masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi musyawarah publik dan pemecahan masalah secara non-hierarkis. Gagasan kewarganegaraan yang aktif diusulkan, di mana hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi mendahului semua hak yang lainnya. Tata kelola partisipatif sepenuhnya mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak setara dan asimetrik. 2 wajah kekuatan seperti 2 wajah Janus yang hidup berdampingan. Gambaran pertama mencoba untuk menyederhanakan diri dari berbagai pengalaman empiris. Yang kedua, menolak penyederhanaan dengan menekankan kekhususan ruang politik. Definisi tata kelola lingkungan.
Menurut Devi, tata kelola lingkungan berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Menurut Lipschutz dan Meyer, konsep perubahan lingkungan harus diperlakukan sebagai perubahan fisik atau sebenarnya sebagai fenomena sosial. Lingkungan telah berfungsi sebagai tempat utama dari praktik pemerintahan yang menimbulkan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh berbagai disiplin ilmu. Tata kelola lingkungan global menurut Hudson dan Sinclair adalah perpindahan dari pandangan politik global yang berpusat pada gagasan ini menandakan ratusan ribu lembaga yang menggunakan sumber daya yang berfungsi pada berbagai skala geografis dan sosial, dan tidak hanya material tetapi juga ideasional yang melibatkan kognisi kolektif ide. Tata kelola lingkungan telah menjadi komponen penting dari agenda tata kelola yang baik yang lebih luas melalui hubungannya dengan hak milik dan peraturan negara. Pada akhirnya, masa depan tata kelola lingkungan terletak pada konteks kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks globalisasi yang sangat tidak sempurna. Efektivitas tata kelola lingkungan dipandang secara praktis sehubungan dengan kesulitan yang dialami dalam mengatur tata kelola lingkungan. Yang terakhir adalah materi tambahan GCG. Sejarah munculnya Organization for Economic Cooperation and Development. OECD didirikan pada tahun 1948 dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia. OECD menggabungkan 35 negara untuk menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara dan juga berperan aktif menunjang kegiatan. OECD adalah salah satu sumber terbesar dan paling dapat diandalkan dalam penyediaan data statistik tentang ekonomi dan sosial di dunia. Anggotanya merupakan beberapa negara di berbagai benua, yaitu Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. The rights of shareholders, the equitable treatment of shareholders, the role of stakeholders, disclosure and transparency, the responsibilities of board. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham, memperoleh informasi yang relevan, ikut berpartisipasi dalam memberikan suara dalam RUPS, dan memperoleh pembagian profit dan dividen perusahaan. Menjamin perlakuan yang sama, melarang adanya insider trading dan self-dealing, dan juga mengharuskan anggota Dewan Komisaris untuk terbuka. Berikut ini adalah 5 hak-hak pemegang saham menurut UU Nomor 40 Tahun 2007. Audit internal berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG. Audit eksternal memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan. Auditor perusahaan terdiri dari internal auditor dan auditor eksternal, sedangkan auditor negara terdiri dari BPK dan BP. Auditor memastikan apakah prinsip-prinsip atau pedoman GCG diterapkan dalam perusahaan maupun instansi publik atau pemerintahan.